Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالمتقون من كانوا وحيث كانوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, izinkanlah kami selaku khatib mengajak pada jamaah sekalian, terlebih khusus pribadi kami sendiri, marilah kita meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Takwa yang dapat diartikan takut kita kepada Allah, takut kalau kita tidak menjalankan perintah Allah, takut kalau kita melanggar larangan-larangan Allah. Takwa yang pada hakikatnya jemaah hadirin, kita mampu mengendalikan diri kita sendiri, mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas nilai kemanusiaan yang ada dalam diri kita, mampu mempertahankan dan meningkatkan intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tetap istiqamah kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukan dengan sesuatu yang lain. Karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jemaah hadirin adalah merupakan bagian dari konsekuensi atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan yang tidak didasari, diikutsertakan dengan sikap takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan perbuatan ihsan, dengan melakukan perbuatan kebaikan, maka mustahil jemaah hadirin keimanan kita akan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jemaah hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kepada kita agar kita tetap menjaga komitmen takwa yang ada dalam diri kita, kapan dan di mana saja kita berada, pada saat kita bertemu dengan siapa saja, dalam situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi. Ittaqillah haitsuma kunta, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kamu berada. Dan apabila komitmen takwa ini jemaah hadirin kita jadikan bagian dari cara hidup kita, maka insya Allah kita akan banyak mendapatkan keutamaan yang bakal kita raih di dalam kehidupan di dunia, terlebih kehidupan di akhirat. Orang-orang yang senantiasa selalu di dalam setiap bertindak, bersikap, berbuat, tatkala melakukan aktivitas kegiatan, menanamkan sikap muraqabah, sikap yang merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jemaah hadirin, takut untuk melakukan segala macam kemaksiatan, keburukan, kemungkaran, selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dirinya, di kalbunya, maka inilah termasuk hamba-hamba Allah yang kelak akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nasi bil muttaquna man kanu wa haytsu kanu, sesungguhnya seutama-utama manusia denganku, kata Allah, adalah orang yang senantiasa selalu takut kepada aku, orang yang senantiasa selalu merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu menanamkan sikap muraqabah kepadanya sebagai alat kontrol agar dia tidak melakukan suatu kesalahan, kemaksiatan di dalam melakukan aktivitasnya. Inilah yang akan mendapatkan kemuliaan, siapapun orangnya, bagaimanapun keadaan dia. Maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak melihat seorang hamba yang memiliki pangkat, jabatan, kedudukan lain sebagainya. Allah tidak melihat seorang hamba yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah ruah, tapi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di yaumul qiyamah adalah orang-orang yang merasa takut kepada Allah, yang menanamkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jemaah hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita jaga, kita pelihara keimanan yang saat ini Allah berikan kepada kita. Jangan sampai berkurang, jangan sampai menurun kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah pun mengingatkan berulang kali kepada kita, karena keimanan yang ada dalam diri kita ini jamaah, dan kita tidak tahu apakah terus akan bertambah ataukah sebaliknya terus berkurang.
Dan apakah kita tidak tahu keimanan suatu saat yang ada dalam diri kita ini akan hilang sirna dalam diri kita? Maka jadikan setiap apa yang kita lakukan jemaah hadirin itu adalah merupakan amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keimanan kita bertambah, segala amal ibadah, amal perbuatan akan terasa mudah, tidak akan sulit untuk kita lakukan. Tapi tatkala keimanan kita berkurang jamaah hadirin, menurun, kita malas untuk beribadah, sekalipun ibadah itu kecil bentuknya, kalau keimanan kita terus berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka amal perbuatan yang kita lakukan jamaah hadirin akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita hidup di dunia ini jamaah hadirin adalah sebagai jembatan untuk menuju kehidupan di akhirat yang lebih kekal. Kehidupan di dunia ini jamaah hadirin sangat menentukan akan keselamatan yang ada dalam diri kita, bahkan kesengsaraan yang bakal kita raih untuk menuju kehidupan di akhirat yang lebih baik. Oleh banyak kebaikan yang kita lakukan jemaah hadirin, ketaatan yang kita kumpulkan sewaktu kita hidup saat ini jemaah hadirin, maka insya Allah kebahagiaan, keselamatan, kesenangan hidup di akhirat bakal akan kita capai jemaah hadirin. Tapi sebaliknya, tatkala kita melakukan suatu perbuatan buruk, kemaksiatan, kejahatan, niscaya kerugiannya, kesengsaraannya, bahkan kecelakaan yang akan kita peroleh kelak di yaumul qiyamah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau engkau berbuat kebaikan, maka kebaikan yang engkau lakukan itu untuk diri kamu sendiri. Dan tatkala engkau melakukan suatu perbuatan maksiat, keburukan, maka keburukan yang engkau lakukan itu untuk dirimu sendiri. Maka dari itu jemaah hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai, menyukai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan di dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala jemaah hadirin di dalam surat Al-Kahfi nomor surat 18 ayat 7 mengatakan bahwasanya hubungan manusia dengan kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari segala macam bentuk ujian dan cobaan dari Allah. Artinya seseorang yang hidup di dunia ini kalau tidak diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan nampak keaslian seorang muslim itu, kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup harus berani menghadapi ujian, harus berani menghadapi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia berhasil, berarti ia pun berhasil lulus dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Tapi sebaliknya, kalau ia gagal di dalam menjalani menghadapi ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun gagal, tidak berhasil di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dan sesungguhnya kami yang menjadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan dunia, agar apa yang ada di muka bumi ini kita lebih memperbanyak ibadah, memperbanyak tawadu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak melihat seorang hamba, yang Allah lihat adalah sebaik-baik amal yang dilakukannya di kehidupan dunia ini. Ujian dan cobaan yang Allah berikan jemaah hadirin sudah kita ketahui bahwa itu bukan saja Allah menimpakan kefakiran, kemiskinan, kesulitan hidup, bahkan yang terberat adalah bagaimana kita bisa
memiliki pangkat, jabatan, kedudukan lain sebagainya sebagai amanah yang Allah berikan, agar tidak menzalimi, tidak merhardik orang-orang yang kelemahan di dalam hidupnya menjalani kehidupan ini. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan kebaikan, menguji kamu dengan keburukan, agar segala sesuatunya engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah hadirin, hakikat yang terbesar yang berat bagi kita bukanlah ujian berupa kesulitan hidup, bukanlah kefakiran, bukanlah bencana, bukanlah musibah, tapi yang tatkala dikhawatirkan seseorang tatkala mendapatkan suatu ujian, memiliki pangkat, jabatan, kedudukan lain sebagainya, memiliki harta kekayaan dan lain sebagainya, tapi tidak bisa membawa suatu kemaslahatan untuk orang lain. Begitu banyak orang-orang yang senantiasa selalu memiliki pangkat, jabatan, kedudukan lain sebagainya, tapi tidak bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang lain. Bahkan dengan pangkat, jabatan, kedudukan lain sebagainya, dia menzalimi, dia menghardik orang lain. Dan ini adalah suatu evaluasi bagi kita jemaah hadirin, merupakan introspeksi bagi diri kita, bahwa apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terberat adalah tatkala kita memiliki kedudukan, pangkat lain sebagainya. Maka dari itu jemaah hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan ini, mari kita realisasikan dalam bentuk perbuatan kebaikan. Kebaikan itu akan Allah kucurkan berkah dan ridhonya kepada kita semua jemaah hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah. Kita berdoa, kita yang hadir saat ini, agar kita memiliki kemampuan berusaha sekuat mungkin kita lakukan. Apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan jemaah hadirin, walaupun kecil, tapi terus menerus kontinu kita lakukan, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surah Al-An'am ayat 160, Allah menjelaskan tatkala kita melakukan suatu kebaikan, kemaslahatan untuk orang lain, maka Allah akan membalas 10 kali lipat amal yang kita lakukan jemaah hadirin. Karena kita hidup ini diberikan oleh Allah potensi-potensi untuk melakukan kebaikan, untuk beramal, untuk berlomba kebajikan. Dan ini adalah merupakan sugesti semangat bagi kita untuk menjadikan hari-hari kita ini menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah perintah yang wajib untuk kita laksanakan, menebar suatu kebaikan, merealisasikan kehidupan kebaikan, agar apa hidup kita akan menjadi bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di khutbah yang singkat ini jemaah hadirin, kita dapat mengambil manfaat, fadilah. Tujuan Allah menjadikan kita hidup di dunia ini adalah untuk melakukan kesinkronisasi antara hablum minallah maupun hablum minan nas, kebaikan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah, terlebih kebaikan, menebar kasih sayang terhadap sesama manusia. Mudah-mudahan Allah mempermudah jalan hidup kita. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini bisa menjadikan suatu kebaikan untuk kita bersama. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumal qiyamah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى سلم النبي قديما فقال جل جلاله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه بنعمه يزدكم واسألوه من فضلكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة